Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bima huwa ahluhu wa kama yanbaghi lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah azza wa jalla wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kali ini kita lanjutkan kajian kita mudzakarah dari kitab Al-Muharrar fil Hadits yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad ibn Ahmad ibn Abdul Hadi rahimahullahu taala. Alhamdulillah kita sudah sampai kepada hadis yang keempat, dan insya Allah akan kita gabungkan pembahasannya dengan hadis yang kelima karena ada hubungan dan keterkaitan yang sangat erat. Sedangkan judul untuk pembahasan ini sendiri adalah hal-hal yang dapat merusak kesucian air. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yabulanna ahadukum fil ma'id daimi alladhi la yajri thumma yaghtasilu fihi wa qala Muslimun thumma yaghtasilu minhu muttafaqun alaihi. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW bahwa Nabi SAW pernah bersabda, janganlah kalian kencing di air yang diam, yaitu air yang tidak mengalir, kemudian mandi di dalamnya. Pada lafal Imam Muslim, redaksinya adalah kemudian mandi darinya. Yang pertama mandi di dalamnya, sedangkan lafal Imam Muslim mandi darinya. Hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah taala dengan nomor 239 dan Imam Muslim dengan nomor 282. Kemudian hadis yang kelima kita gabungkan karena ada kaitan yang sangat erat dan masih diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah. Qala muallif rahimahullah taala wa rawa Muhammad bin Ajlan qala sami'tu abi yuhadditsu an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yabullanna ahadukum fil ma'id daimi wa la yaghtasilu fihi minal janabah. Rawahu Abu Dawud an Musaddad an al-Qattan anhu wa ibnu Ajlan wa abuhu rawalahuma Muslimun. Muhammad ibn Ajlan berkata, saya mendengar ayah saya meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, janganlah kalian kencing di air yang diam, yaitu air yang tidak mengalir, jangan pula mandi janabah di dalamnya. Dua hadis ini menjelaskan beberapa hal. Pertama, Nabi SAW menafsirkan dan mempertegas bahwa air yang diam yang dimaksud adalah air yang tidak mengalir, seperti misalnya ulama memberi contoh air dengan kolam yang kecil, al-birk. Ini jelas ketika Nabi SAW bersabda tentang al-ma' ad-daim, air yang diam. Kemudian Nabi SAW mempertegas, menjelaskan bahwa air diam adalah air alladzi la yajri, air yang tidak mengalir. Itu terkait dengan beberapa kosakata dalam hadis. Kemudian ad-daim dalam hadis adalah sinonim dari ar-rakid kata ulama kita, yaitu air yang diam sebagaimana dalam
dalam terjemahan tadi, dan tidak mengalir, diam dan tidak mengalir. Sinonim dari ad-daim adalah ar-rakid. Pada riwayat Imam Tirmidzi, lafal pada akhir hadis, riwayat yang tadi dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, kemudian kita sebutkan dari Imam Abu Daud, sedangkan dari Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala, pada penggalan akhir dari hadis tersebut ada tambahan lafal, kemudian berwudu dengannya. Jadi yang dilarang mandi, yang dimaksud mandi janabah, kemudian dilarang juga untuk berwudu dari air yang disifatkan dengan sebagaimana disebut di atas. Kemudian riwayat Imam Ad-Daraqutni rahimahullah ta'ala ada tambahan bahwa kemudian orang tersebut berwudu atau minum darinya. Ditambahan lagi bahwa bukan sekedar mandi, berwudu, atau juga dilarang minum dari air yang sebagaimana kita sebutkan. Semua lafal ini tidak kontradiksi tentunya, karena riwayatnya sahih kata ulama kita, dan dipahami bahwa Nabi SAW ditanya tentang masalah yang sama dalam beberapa kesempatan yang berbeda, sehingga lafalnya ada tambahan atau kemudian ada pengurangan dari lafal tersebut sesuai dengan kebutuhan. Makna hadis secara umum, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, larangan dalam hadis ini untuk kencing di air yang tidak mengalir dikembalikan kepada prinsip dasar tentang air sebagaimana hadis-hadis sebelumnya. Jika airnya banyak, maka larangan bersifat makruh kata ulama kita. Jika air dengan sangat banyak, ya, kolam yang besar, danau yang luas, atau yang lebih luas dari itu, maka larangannya yang ada dalam hadis tersebut dipahami ulama kita sebagai suatu hukumnya makruh. Sedangkan jika airnya sedikit, maka larangan itu dibawa pemahamannya oleh ulama kita bersifat pengharaman karena airnya sedikit. Karena apa? Karena akan menjadikan air kotor atau najis karena perubahan yang mungkin akan terjadi pada air yang sedikit tersebut. Sebagaimana ulama tidak memahami hadis ini secara zahir belaka, namun memahaminya dengan melakukan kompromi hadis ini dengan hadis yang lain. Dan telah ada konsensus bahwa jika air diam dan tidak mengalir namun volumenya sangat banyak, lazimnya atau umumnya kondisinya tidak terpengaruh oleh najis. Demikian. Tentu ini menunjukkan bagaimana ulama kita dalam memahami hadis Nabi SAW. Mereka mengumpulkan semua riwayat, kemudian baru mengambil kesimpulan, melakukan pemahaman yang utuh, mengumpulkan riwayat yang banyak sehingga lahirlah pemahaman yang utuh, tidak sepenggal-sepenggal. Metodenya banyak, diistilahkan dengan istiqra atau as-sardu, ya. Kemudian dan memang makin banyak informasi yang kita bisa kumpulkan, umumnya kesimpulan yang diambil juga akan semakin tepat. Ini tentu pelajaran juga untuk orang-orang setelah generasi salafus salih untuk memahami hadis ayat Allah Subhanahu wa taala dengan utuh dan tidak sepenggal-sepenggal. Kemudian faedah dan istimbat dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, disebutkan ulama kita bahwa haram berwudu dengan air najis. Karena hukum asal pelarangan atau an-nahyu adalah tentu pengharaman
hukum asalnya dari suatu larangan. Sebagaimana suatu perintah, kata ulama kita, hukum asalnya dia adalah suatu kewajiban. Yang kedua, hadis itu juga mengajarkan tentang adab ketika buang air kecil atau kencing, yaitu dengan menjauh dari sumber air yang tidak mengalir. Kalau sumber airnya tidak mengalir, maka ini adabnya adalah menjauh dari tempat tersebut. Apalagi kemudian air tersebut dibutuhkan untuk berwudu, untuk kebutuhan yang tentu sangat urgen, yaitu untuk ibadah. Dan sunnah Rasulullah SAW yang senantiasa mengajak untuk menjaga kebersihan dan perilaku yang baik. Dan ini tentu sangat jelas dan terang bahwa Nabi kita mengajarkan untuk memelihara sumber daya air tidak dikotori, apalagi dengan hal yang kita ketahui bersama adalah najis. Dan konsep ini sudah diajarkan jauh-jauh hari oleh Nabi SAW lebih dari 1400 tahun yang lalu. Yang ketiga, faedahnya bahwa ada larangan kencing di air bersih, terkhusus jika air tersebut terkait dengan kebutuhan orang banyak. Maka sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga adab nabawi dari Nabi kita Muhammad SAW, yaitu tidak mengotori air bersih, apalagi air tersebut terkait dengan kebutuhan orang banyak. Maka menghindari tempat pembuangan kotoran atau bahkan jamban yang diletakkan di pinggir-pinggir sungai, maka ini adalah adab yang tentu sangat dianjurkan dalam agama kita, karena air sungai tentu dibutuhkan tidak saja oleh manusia, akan tetapi juga dibutuhkan oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala dari hewan dan tumbuhan. Kemudian yang keempat, tentu ulama juga menyimpulkan boleh kencing di air yang mengalir, terutama jika alirannya deras. Namun mereka menyebutkan tidak kencing di situ lebih utama, sebagaimana kita sebutkan tadi. Yang kelima, dapat dipahami dari hadis tersebut bahwa buang air besar pada tempat tersebut juga haram hukumnya. Walaupun yang dilarang adalah buang air kecil, maka dengan akal yang sehat dan cerdas dapat dipahami buang air besar tentu lebih dilarang, bahkan itu lebih buruk. Sebagaimana juga diharamkan atau tidak boleh orang yang buang air tidak di air tersebut, dia buang di tempat lain, di bejana misalnya, sebagai contoh sebagaimana disebutkan ulama kita. Kemudian setelah dia buang di suatu tempat, kotoran tersebut dia campakkan ke sumber air tersebut, maka ini juga tidak boleh, ya. Secara sederhana, misalnya pada masa kita sekarang, seandainya ada rumah-rumah atau perumahan yang mengalirkan air kotor, sisa-sisa pembuangan kotoran dari rumahnya ke sungai misalnya, maka ini sebagaimana kita sebutkan adalah suatu yang harus dihindari karena dapat mengotori air tersebut. Atau kata ulama kita, seseorang buang air di dekat sumber air tersebut tadi, sehingga setelah itu mengalir, dia tidak buang langsung di
kolam kecil tadi, ya, atau sungai yang kecil tadi yang mungkin tidak mengalir, kalau ada istilah mungkin ada sungai yang tidak mengalir, wallahu a'lam, maka dia buang air di dekat situ kemudian mengalir ke sana, ini juga dilarang, karena setelah itu akan mungkin terjadi percampuran najis yang ada dengan sumber air yang disebutkan. Maka yang terakhir kemudian yang poin yang keenam, faedah dari hadis yang mulia ini, bahwa hadis tersebut menunjukkan jika seseorang kencing di tempat air yang tidak mengalir, kemudian mandi di situ, ya, terkait dengan mandi, yang pertama ada wudhu tadi, kemudian mandi, maka itu juga tidak dibolehkan, ya, tidak dibolehkan. Maka sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian dua hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut dengan faedahnya. Dan faedah yang paling utama yang ingin kita angkat di sini, sebagaimana kita sebutkan tadi, bahwa air kencing dapat mengotori dan membuat air yang awalnya dia adalah suci menjadi najis. Ini termasuk hal-hal yang merusak kesucian air. Maka Islam adalah agama yang menganjurkan dan mengajak umatnya kepada kebersihan. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan, kesucian adalah setengah bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan. Maka sudah sepantasnya seorang muslim menjadi pribadi yang bersih, senantiasa menjaga kesucian dirinya. Dalam hadis ini diajarkan menjaga kebersihan dan kesucian lingkungannya. Tidak pernah dengan sengaja dia berusaha atau melakukan hal-hal yang dapat merusak apa yang ada di lingkungan dan sekitarnya. Demikian hadis singkat ini, insya Allah kita akan lanjutkan dalam sesi yang berikutnya dalam hadis-hadis yang lain dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum